Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu saya ucapkan bagi setiap kita semua. Saya menyambut kehadiran saudara sekalian dalam ruangan ibadah ini dan kita semua berdoa semoga ibadah kita pada hari ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan dan kita semua boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, memperoleh berkat-berkat-Nya dan pulang dengan membawa kekuatan dari Tuhan menjalani hidup kita. Kita sudah tiba di minggu terakhir ya di bulan Juni ini. Sudah setengah tahun kita lewati, masih ada setengah tahun yang akan datang. Dan kita bersyukur ya untuk pertolongan Tuhan yang selama ini sudah kita alami. Mari saudara, saya mengundang kepada saudara sekalian untuk berdiri bersama-sama. Baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari kita mengambil waktu tenang sejenak. Kita siapkan hati kita sebelum masuk lebih jauh dalam ibadah hari ini. Ibadah hari ini kami mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan atas kami dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan, Allah yang menjadikan langit, bumi dan seluruh isinya, yang memelihara seluruh ciptaan tangannya dengan penuh kasih setia dan kemurahan. Karena itu saudara sekalian, turunlah atas engkau sekalian pada hari ini anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki hadirat Tuhan dengan kerendahan hati, dengan ucapan syukur dan juga mari kita memberikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebagai korban syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kudus. Mari kita sama-sama mengangkat sebuah pujian. Ku bawa korban syukur. Mari kita angkat pujian ini dari pertama.
saat ku masuk hadirat-Mu Tuhan, membawa ucapan syukur kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Engkau baik Tuhan. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Engkau baik Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami sangat mengucap syukur Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Ketika kami menjadi orang yang berdosa, yang najis di hadapan Tuhan, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami, menebus setiap dosa, kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya penyembahan kami pada pagi hari ini, ibadah kami pada pagi hari ini, memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Berbicaralah Tuhan pada kami, setiap daripada kami secara pribadi Tuhan, pada ibadah pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpinlah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan kita. Betapa panjang dan lebarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Ia adalah Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Oh, betapa dalamnya. Oh, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa
betapa dalamnya. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sekali lagi, oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku sempurna. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Sekali lagi, sempurnalah. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sekali lagi, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Kita masih memuji Tuhan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang besar. Begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tiada kasih seperti kasih Tuhan kita. Kita sama-sama belajar lagu ini. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, padamu kasih-Mu yang mulia tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri diri-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Hey. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Tiada terselasi, telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupmu
puji Tuhan. Bersama-sama. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Bersama-sama kita katakan, Yesus Tuhanku. Saudara, dengan sikap berdiri mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara, tidak terasa kita sudah di minggu akhir. Di minggu terakhir gereja kita membahas tema tentang keluarga. Saya yakin saudara-saudara di sini banyak berefleksi, banyak juga merenung, bahkan juga banyak belajar melalui firman Tuhan yang sudah diberitakan sepanjang bulan ini. Untuk itu saudara-saudara, untuk menutup tema keluarga di bulan ini, saya ingin mengajak setiap kita untuk menaikkan sebuah pujian yang berjudul Berkat Bagi Keluargaku. Biarlah lagu ini menjadi doa setiap kita secara pribadi bagi keluarga kita. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sama-sama kita naikkan lagu ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari
Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluarga kita. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan. Saya berdoa untuk keluarga setiap kita di tempat ini. Semoga Tuhan memberkati setiap keluarga kita, memberikan kekuatan, memberikan juga kesehatan, memberkati keluarga kita masing-masing dan keseluruhan hidup kita. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Terakhir kali, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Di hadapan Tuhan kami membawa keluarga kami masing-masing, karena kami menyadari betul betapa tidak sempurnanya kehidupan keluarga kami. Karena memang tidak ada satu keluarga pun yang sempurna di muka bumi ini. Karena itu dengan penuh gentar tapi juga sekaligus kerinduan, kami menatap kepada wajah Tuhan, memohonkan anugerah dan kasih sayang Tuhan terus dinyatakan dan dilimpahkan bagi rumah tangga kami masing-masing. Supaya kehidupan rumah tangga kami yang tidak sempurna ini, bahkan jauh dari sempurna, tapi ketika kami menjalaninya dengan bersandar penuh kepada Tuhan, di sana kami beroleh kekuatan. Ketika kami menjalani hari-hari kehidupan rumah tangga kami, kehidupan pernikahan kami jalani dengan menatap wajah Tuhan yang penuh belas kasihan dan kasih karunia itu, maka kami percaya damai sejahtera Tuhan itulah yang dilimpahkan bagi setiap kami. Supaya betapapun tidak sempurnanya keluarga ataupun rumah tangga kami, ketika kami menjalaninya bersama Tuhan, di situ kami masih beroleh damai sejahtera. Di situ kami masih beroleh shalom. Bahkan disitulah kami bisa sama-sama bertumbuh sebagai pribadi-pribadi yang semakin baik di dalam Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa Engkau. Karena itu Tuhan, sekali lagi di minggu terakhir bulan keluarga ini kami memohon Engkau kembali berbicara kepada kami semua lewat firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Biarlah Engkau sendiri yang menyatakan isi hatimu bagi keluarga kami masing-masing. Jangan biarkan kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu ini
menjadi penghalang atasnya. Mohon kiranya kuasa dan karya Tuhan yang dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa memohonkan berkat-Mu atas rumah tangga kami. Amin. Baik, terima kasih buat teman-teman yang telah memimpin kita dalam sesi penyembahan di pagi hari ini. Mari saudara-saudara, masih melanjutkan di topik terakhir bulan keluarga. Bulan ini saya ingin mengajak saudara untuk kembali membuka dari surat terakhir yang saya khotbahkan ya 2 minggu yang lalu, yaitu dari surat Efesus. Tapi kali ini kita akan membaca kelanjutannya, yaitu dari Efesus pasal yang ke-6. Mari kita membuka Efesus pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Efesus pasal 6 ayat pertama sampai dengan yang ke-4. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya buat saudara-saudara. Efesus pasal 6 ayat pertama sampai dengan yang ke-4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sampai di sana firman Tuhan saya bacakan. Baik, saudara, mari kita memperhatikan screen yang ada di depan saudara, karena di situ saya akan menunjukkan satu foto, satu gambar yang sebetulnya menggambarkan ya betapa mengerikannya sebuah kehidupan bisa terjadi ketika Tuhan tidak ada di dalamnya. Kalau mungkin saudara ada yang punya memori cukup panjang, cukup baik, mungkin masih mengingat foto laki-laki yang di sebelah kanan ya, kalau dari arah saudara ya, laki-laki yang namanya Josef Fritzl ini ya, seorang laki-laki Austria ya, umurnya sekarang mungkin sudah kira-kira 80-an sekian ya. Nah, kenapa? Karena laki-laki ini menjadi terkenal kira-kira 14-an tahun yang lalu kemudian sejak hari itu dia memperoleh julukan sebagai monster paling terkenal di Austria. Ya, tidak salah ya, julukannya monster paling terkenal di Austria. Kenapa? Karena 14 tahun yang lalu itulah terungkap sebuah kejadian yang sangat mengerikan yang sebetulnya sudah terjadi 24 tahun sebelumnya. Selama 24 tahun sebelumnya. Yaitu laki-laki tua ini rupanya kemudian menyekap putri kandungnya sendiri yang di sebelahnya itu yang namanya Elizabeth Fritzl sejak umur 18 di ruangan bawah tanah rumah mereka di basementnya. Lalu sejak itu diruda paksa ribuan kali ya. Diruda paksa itu istilah resmi bahasa Indonesia ya. Diruda paksa ribuan kali sampai kemudian melahirkan 7 anak laki-laki dari laki-laki tua ini. 1 meninggal di basement, 3 itu diangkat, dibawa naik ke atas, lalu ngomong sama istrinya, ini loh anakmu yang berapa tahun lalu minggat ikut aliran sesat, sekarang punya anak di luar nikah, tidak bisa ngeramut, tidak bisa ngerawat, dititipkan kita orang tuanya, lalu dirawat. Ya, sementara 3 anak yang lain sejak lahirnya sampai kemudian ditemukan 14 tahun yang lalu itu tidak pernah ngelihat sinar matahari, ada di bawah tanah. Ya. Jadi sekali lagi ini sebuah kejadian yang mengerikan luar biasa yang bisa terjadi ketika seorang manusia betul-betul hidup di luar Tuhan ya. Ini anak kandungnya sendiri lalu kemudian diperlakukan begitu luar biasa sampai akhirnya terjadi bencana yang sebegitunya. Ya. Terus terang ketika membaca berita itu satu pikiran saya salah satunya ya, ini perempuan ini Elizabeth ini ya 18 tahun waktu dia pertama kali dibawa di basement, umur 42 tahun baru ketika dia dibebaskan oleh aparat keamanan ya, dibawa naik menjalani kehidupan seperti orang lain, kira-kira bisa pulih enggak ya?
anak-anaknya yang belasan bahkan puluhan tahun ada di bawah tanah ya, diperlakukan seperti itu, tidak pernah lihat matahari. Kira-kira nanti satu hari kalau diselamatkan, dibawa naik itu bisa pulih enggak ya? Tapi saya membaca berita terakhir ya, ditulis itu bertanggalkan Juni tahun lalu ya. Jadi setelah hampir 13 tahun kisahnya lewat ya, rupanya si Elizabeth ini sekarang tinggal bersama 6 orang anaknya dengan identitas baru di pedalaman Austria dalam kondisi baik. Ya, luar biasanya di situ ya. Dalam kondisi baik, sedang terus berusaha untuk kembali kepada kehidupan yang normal. Dan salah satu yang membantunya menurut psikiater yang menangani ya, lalu kemudian sampai bahkan memberikan surat sudah tidak perlu lagi lanjut itu ya, terapi psikiatrinya, konselingnya dianggap sudah sembuh. Karena rupanya si Elizabeth ini telah menemukan pasangan hidup yang baru. Yang menariknya sebetulnya pasangan hidupnya yang baru itu adalah salah satu dari salah satu dari pengawal yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menjaga keluarga ini setelah kasusnya muncul itu ya. Dan yang lebih menarik lagi adalah rupanya umurnya selisihnya 23 tahun lebih muda ya. Jadi kalau si Elizabeth diselamatkan umur 42, waktu itu mungkin pengawalnya umur 19. Yang tidak jelas kapan mereka menikah, begitu ya. Kapan mereka menikahnya. Nah, saya tidak mau membahas soal pernikahannya. Tapi yang jelas ya, walaupun ini pernikahan yang bisa disebut ya one of a kind ya. Beda usianya antara si wanita dengan latar belakang trauma seperti itu, teror yang dia alami, lalu menikah dengan seorang pemuda yang masih bujangan umurnya 23 tahun lebih muda ya. Tapi yang jelas konklusi, kesimpulan dari psikiater yang menangani Elizabeth ini yang sampai bahkan memberi surat, oke, sudah tidak perlu lagi lanjut ini ya, terapi psikologinya adalah karena ia telah menemukan cinta dalam kehidupannya. Iya. Dia betul-betul mengalami bagaimana si pengawal yang kemudian akhirnya jadi suaminya itu betul-betul mencintai dia. Nah saudara, menarik ya, ini kembali sebetulnya mengingatkan apa yang sempat saya bahas sedikit di 2 minggu yang lalu ya. Saya pernah membaca tulisan dari seorang penulis buku tentang pernikahan yang mengatakan seorang pria itu salah satu kebutuhan terbesarnya adalah rasa hormat, khususnya dari istrinya. Makanya menarik, Tuhan kemudian memberi perintah kepada istri untuk tunduk hormat kepada suami. Di sisi yang lain, salah satu kebutuhan terbesar bagi seorang wanita itu adalah perasaan dicintai. Mungkin dengan didengar, ditemani, diperhatikan atau apapun. Tapi kesimpulannya ketika seorang wanita dicintai oleh suaminya, oleh pasangannya, dia akan merasakan kebahagiaan yang sepenuh-penuhnya. Makanya Tuhan memberikan perintah kepada suami, cintailah. Kasihilah istrimu, bahkan sampai rela menyerahkan nyawa. Tuhan tahu persis kebutuhan kita ya, pria dan wanita yang kemudian dipersatukan dalam pernikahan. Sehingga sekali lagi kesimpulannya ketika kita menjalani hidup rumah tangga kita sesuai firman Tuhan, saya percaya yang terbaik itulah yang akan kita alami. Demikian juga ketika hari ini kita mau bicara soal hubungan antara orang tua dan anak. Ya, belum semua di sini menjadi orang tua, tapi yang pasti kita semua begitu ada di dunia ini berarti kita adalah seorang anak. Betul ya? Tidak ada seorang pun di antara kita yang bukan anak. Oke? Karena itu sebenarnya sekali lagi firman Tuhan ini berlaku buat kita semua. Nah saudara, mari kita perhatikan sekarang. Apa pesan Tuhan bagi kehidupan manusia yang sudah dipulihkan dari dosa. Seperti yang sudah saya katakan 2 minggu yang lalu, kalau Anda membaca pasal-pasal sebelumnya, Rasul Paulus membahas tentang orang yang tadinya manusia lama, hidup dengan segala dosa, kejahatan, dengan segala kekotoran, ketidakkudusan. Lalu kemudian manusia seperti ini ketemu Tuhan, lahir baru, dipulihkan menjadi manusia baru. Maka kemudian Rasul Paulus menegaskan harus ada perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Dan salah satu aspeknya adalah perubahan dalam hidup relasinya dengan orang-orang terdekat. Antara suami dan istri, sekarang yang kita akan bahas antara seorang orang tua dengan anak. Lalu kemudian kalau saudara perhatikan lebih lanjut, cuman kita tidak bahas adalah di ayat setelahnya tentang hubungan antara seorang majikan dengan hamba-hambanya. Nah saudara,
sekali lagi karena itu saya akan mencoba membahas walaupun sederhana saja dari bagian ini ayat 1 sampai 4 ketika Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan bicara tentang kehidupan keluarga, orang tua dan anak yang sudah dipulihkan di dalam Tuhan. Yang sudah dipulihkan dalam Tuhan. Ayat 1 sampai ayat 3 bicara memberi nasihat kepada saudara dan saya, para anak. Ini ya, sekali lagi tidak ada seorang pun di antara kita yang bukan anak, bukan mau seberapa pun besarnya usia, banyaknya usia kita. Kita tetap adalah anak-anak dari orang tua kita masing-masing. Nah, menariknya dikatakan di situ, Rasul Paulus memberikan perintah ataupun nasihat, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, yang menarik saudara, kata taat di sini mempunyai ada dua aspek pengertian. Yang pertama itu adalah mendengar. Taat itu berarti dimulai dengan mendengar. Sementara yang kedua, taat di sini juga punya pengertian di bawah. Artinya adalah sebagai seseorang yang menaruh dirinya posisinya di bawah orang yang didengarkan. Ya, ini bicara soal menghargai otoritas. Maka dikatakan nasihat sederhana bagi kita semua sebetulnya. Bagi kita adalah seorang anak. Tentu lebih-lebih kalau Anda adalah seseorang yang masih belum memulai rumah tangga Anda sendiri, belum termasuk dalam usia dewasa yang mandiri, lebih-lebih perintah ini bagi saudara. Dikatakan hormatilah, taatilah orang tuamu. Dengan pengertian taat itu mendengar apa yang disampaikan oleh orang tua saudara, oleh orang tua kita dengan perasaan sikap hormat. Taatnya ini bukan taat seperti Elizabeth yang taat menuruti apa maunya monster laki-laki yang kebetulan adalah papanya itu. Bukan taat karena ketakutan, bukan taat karena tidak punya pilihan lain, bukan taat karena ya tidak ada jalan yang lain. Bukan ketaatan seperti itu. Tapi yang diperintahkan Tuhan kepada setiap kita adalah ketaatan yang muncul dari rasa hormat kepada orang yang ada di hadapan kita ini loh. Yang disebut dalam bagian ini adalah orang tua kita. Nah, saudara mungkin kemudian jadi pertanyaannya, gimana kalau orang tuanya tidak mengenal Tuhan? Gimana kalau orang tuanya sejahat, sesadis seperti monster Austria tadi? Ya, nah tentu ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam perintah di Efesus pasal 6 ini. Sama seperti perintah kepada istri yang 2 minggu yang lalu saya bahas. Gimana kalau suaminya ternyata tidak layak, tidak cocok, tidak pantas untuk dihormati, ditundui, nah, gitu ya. Nah, perhatikan beberapa catatan dalam bagian ini. Satu, dikatakan ketaatan itu adalah ketaatan di dalam Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan berkata, hai anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Koridornya jelas, di dalam Tuhan. Kedua, kalau saudara perhatikan di ayat yang berikutnya, Rasul Paulus langsung secara seketika membahas mengutip salah satu dari perintah Tuhan. Dari 10 perintah Allah yang disampaikan kepada orang Israel ribuan tahun sebelumnya. Dikatakan ya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Satu bagian yang sangat dikenal oleh orang Israel. Ya, termasuk yang hari itu hidup ya di antara bangsa-bangsa asing di kota Efesus. Perintah Taurat Tuhan yang diberikan kepada siapa? Kepada bangsa Israel sebagai bangsa kepunyaan Allah. Betul ya? Jadi sekali lagi memang perintah ini dibungkus dengan satu konteks ini kepada keluarga Kristen. Tapi juga kemudian dikatakan apa? Bukan berarti lalu kita kalau sama yang orang tua yang tidak Kristen berarti ini perintah sama sekali nggak berlaku. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan seperti itu. Pertama-tama, sekali lagi, perintah ini diberikan bagi sebuah rumah tangga Kristen. Konteksnya jelas. Yang kedua dikatakan apa? Perintah ini sifatnya seperti yang saya katakan kemarin 2 minggu yang lalu. Resiprokal, saling. Bukan cuma buat anak dikasih perintah untuk taat sama orang tuanya. Mau orang tuanya seperti apapun. Tapi dikatakan orang tuanya pun juga ada perintah. Dan perintah itu sama pentingnya. Nanti kita bahas bagian itu. Jadi ini sebuah konsep yang resiprokal. Bukan cuman itu tadi. Makanya sekali lagi tidak berlaku ini bagi kehidupan rumah tangga seperti yang dialami oleh Yosef dan Elizabeth Fritzl bersama dengan seluruh anak keturunannya.
Itu kasus yang begitu mengerikan ya. Jelas bukan seperti itu maksud dari firman Tuhan ini disampaikan kepada saudara dan saya. Tapi sekali lagi saudara, lalu gimana kalau orang tuanya ternyata belum mengenal Tuhan? Sekali lagi saya katakan jangan buru-buru lalu berkesimpulan karena orang tua kita tidak mengenal Tuhan. Berarti kita tidak perlu lagi melakukan perintah ini. Tidak. Ya. Karena sesungguhnya sekali lagi Tuhan mengajarkan kepada kita yang namanya menghormati otoritas, kan? Seperti yang 2 minggu lalu sudah sempat saya bahas. Yesus pun mengakui otoritas Allah Bapa. Padahal Yesus juga adalah Allah. Yesus sama ilahinya dengan Bapa, sama ilahinya dengan Roh Kudus. Tapi dikatakan Bapa yang mengutus Yesus, bukan Yesus mengutus Bapa. Bapa dan Kristus mengutus Roh Kudus, bukan Roh Kudus yang mengutus Kristus dan Bapa. Ketika Yesus berdoa, tidak pernah itu sifatnya Bapa, ku perintahkan kepadamu, sembuhkan orang ini. Bapa, ku perintahkan kepadamu, apa? Tidak ada. Bahkan di doa yang paling genting di masa akhir hidupnya di Taman Getsemani. Doa yang terkenal itu, Yesus berkata apa? Ya Bapa, sekiranya mungkin, sekiranya boleh, jauhkanlah cawan pahit ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Betul ya saudara? Kristus sebagai pribadi Allah yang sempurna pun menunjukkan kepada saudara dan saya pentingnya mengikuti itu loh, rule otoritas. Apalagi dalam kehidupan kita. Ya. Termasuk ketika orang tua kita mungkin bukanlah orang tua yang mengenal Tuhan sekalipun. Prinsip otoritas menurut saya perlu untuk tetap dihargai. Ya. Sekali lagi koridornya memang adalah di dalam Tuhan. Menarik sekali. Satu kali ada seorang hamba Tuhan itu ditanya sama anak remajanya. Anak remajanya ini mungkin berasal dari keluarga yang orang tuanya belum Kristen. Ya. Lalu kemudian si anak ini datang sama hamba tuanya, bukan saya ya. Datang sama hamba tuanya lalu tanya, saya pengen ikut dibaptis tahun ini. Tapi gimana? Saya sudah ngomong sama papa mama saya, tidak dibolehkan. Dan mereka menentangnya keras. Nah menarik ini jawaban dari si hamba Tuhan ini bagi si anak remaja ini. Dilarang kebaktian enggak? Enggak sih. Papa mama saya selama ini bilangnya pokoknya kebaktian boleh kebaktian tapi enggak boleh baptis. Itu katanya ya. Dan itu keras luar biasa. Sudah pernah dicoba ngomong baik-baik, sudah. Lebih dari 1 kali, sudah tetap enggak boleh. Nah menarik ini. Si hamba Tuhan lalu kemudian ngomong sama si anak muda ini. Mungkin ada baiknya kamu pertimbangkan untuk menunda dibaptis. Setidaknya sampai ketika mungkin usiamu sudah masuk usia dewasa yang mandiri. Kamu boleh memutuskan keputusan sesuai dengan keputusanmu tanpa harus orang tuamu mengaturnya. Karena kemudian si hamba Tuhan berkata begini. Nyatanya maksudnya gini, realitanya antara kamu dibaptis tahun ini atau tidak itu ada efek yang signifikan gak buat hidup rohanimu? Maksudnya kalau kamu dibaptis tahun ini apakah lalu kemudian kamu jadi hidup lebih suci? Oh ya enggak sih. Kan sebelum dibaptis mau sesudah dibaptis ya tetap toh harus berjuang untuk hidup kudus. Memangnya kalau belum dibaptis boleh sembarangan. Saya sering dengar ya alasan begini ya. Ayo dibaptis tahun ini orangnya sudah dewasa. Belum. Kenapa? Masih banyak dosanya. Ya, kalau ditanya lebih lanjut lagi apa? Artinya masih belum siap melepas ini loh dosa yang ini loh. Bukan gitu dong. Ya, kita mau belum dibaptis, mau sudah dibaptis kita tetap harus bergumul sama-sama untuk melawan dosa apapun itu. Memangnya kalau kamu dibaptis tahun ini jadi lebih rajin ke gereja? Ya enggak juga sih. Belum dibaptis, mau sudah dibaptis ya tetap saya rindu untuk beribadah setekun mungkin, segiat mungkin. Melayani setekun mungkin, segiat mungkin. Lah kalau begitu mungkin ada baiknya. Mengingat kasusnya seperti ini. Daripada kamu memaksakan diri dibaptis lalu kemudian itu menyakiti hati orang tuamu yang belum mengenal Tuhan. Karena sebetulnya kan yang menyelamatkan bukan baptisannya ya. Yang menyelamatkan adalah kelahiran baru. Kenapa sih pendeta ini kemudian menyarankan kepada si anak remaja ini untuk melakukan hal itu? Dia ingin mengajarkan kepada si anak muda ini. Dan cerita ini saya pakai untuk mengajarkan kepada kita semua. Prinsip yang namanya bersaksi bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Betul ya? Dan kadang-kadang bersaksi itu, sekali lagi catat ya, kadang-kadang
bersaksi bagi mereka itu berarti menghindari konflik yang tidak perlu dengan mereka. Betul ya? Sekali lagi ya, ini kasus mungkin tidak bisa diterapkan kepada semua. Oke, tapi menarik prinsip yang dipakai oleh si hamba Tuhan untuk mengajar anak mudanya adalah kalau memang konflik itu bisa dihindari, dalam hal ini berarti menunda menerima baptisan. Ya, mungkin itu salah satu hal yang baik. Supaya apa? Memberi kesaksian bagi orang tuanya. Jangan sampai ketika si anak ini lalu kemudian berkata, oh papa ini atau mama ini ya nasihatnya tidak sesuai firman Tuhan. Lawan, konfrontasi, frontal. Bila perlu kalau gak diizinkan minggat. Nah, misalnya gitu ya. Kira-kira nanti si papa mamanya jadi makin mudah mengenal Injil Tuhan atau makin sulit? Itu menjadi pertanyaan, betul ya? Maka sekali lagi saudara, perintah firman Tuhan ini bahkan ketika engkau sama seperti saya puluhan tahun yang lalu sudah mengenal Tuhan lebih dulu dibanding orang tua, ya. Perlu untuk kita perhatikan baik-baik supaya kita tetap menjalankan perintah ini sejauh yang memungkinkan. Betul ya? Kecuali loh, itu kalau misalnya si papanya itu lalu kemudian ngomong, sangkal Yesus hari ini juga. Nah, itu mungkin sesuatu pertanyaan yang kondisi yang lain ya. Yang dialami oleh saudara-saudara kita yang di daerah-daerah yang begitu sulitnya. Tapi sekali lagi firman Tuhan menegaskan perintah yang sama kepada kita semua. Terlepas dari apapun kondisi orang tua yang kita punya. Perintah Tuhan sekali lagi tidak bicara hormatilah ayah dan ibumu, taatilah ayah dan ibumu hai anak-anak selama dia orang tua baik-baik. Tidak ada. Tidak ada syarat dan ketentuannya. Ingat prinsip yang seperti minggu yang lalu mungkin ya sempat dibahas oleh juga penginjil Hendra. Ketika seorang wanita, seorang istri, seorang pasangan yang kemudian menunjukkan kecintaannya kepada Tuhan bisa menjadi kesaksian bagi pasangannya yang belum mengenal Tuhan. Prinsip yang sama juga terjadi. Maka sekali lagi saudara perintahnya jelas, hai anak-anak, hormatilah ayah dan ibumu. Taatilah mereka sejauh mungkin di dalam Tuhan. Dan bahkan Tuhan kasih bonusnya ya. Ingat ya, janji yang diberikan kepada orang Israel. Karena panjang umur dan bahagia ya diberikan kepada kita. Tentu ini bukan janji yang letterlux maksudnya. Tapi kehidupan yang baik. Kenapa? Karena setidak-tidaknya Tuhan memang juga menitipkan hikmat ya, wisdom ya kepada orang tua kita. Terlepas tidak sempurnanya mereka. Perintahnya jelas. Tapi sekali lagi saudara, perintah Tuhan tidak berhenti di satu sisi kan. Perintah Tuhan kemudian berlanjut kepada sisi yang satunya. Sekarang berlaku bagi para orang tua. Dalam hal ini secara khusus memang disebut adalah para bapak, para ayah. Mengingat konteksnya hari itu ya. Karena ayah-ayah itu mau ayah Yahudi, ayah Kristen atau yang non-Kristen sekalipun. Ayah-ayah ini adalah sudah terbiasa berlaku sebagai raja-raja dalam rumah tangga. Karena memang secara Kristen pun seperti yang saya katakan 2 minggu yang lalu. Seorang suami adalah kepala atas rumah tangga. Kepala atas istri, kepala atas anak-anaknya. Tapi kemudian banyak orang istilah kepala itu lalu kemudian disalahgunakan menjadi sebuah membangun kondisi menjadi raja dalam rumah tangga. Menjadi raja-raja kecil yang harus diikuti kehendaknya oleh istri dan anak-anaknya. Seperti contoh Joseph Fritzl tadi. Maka itu kemudian ditulis secara khusus memang buat para ayah. Tapi menurut saya sekali lagi dengan kondisi zaman yang terus bergerak, firman Tuhan ini berlaku bagi kita semua. Baik ayah ataupun ibu, baik papa ataupun mama. Ketika saudara-saudara dan saya dipercaya Tuhan untuk kemudian menjadi orang tua, nasihat firman Tuhan ini berlaku buat kita. Oke, apa nasihatnya? Cuman 1 ayat. Tapi terus terang akan saya bahas lebih panjang dari bagian pertama. Ya, karena dikatakan sebetulnya di situ, hai kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Perintahnya sebetulnya mungkin cuman seperti ini, tapi sebetulnya aplikasinya jadi begitu banyak dan begitu luas. Perintahnya jelas, orang tua, sekali lagi khususnya nih para papa yang zaman itu dilindungi oleh hukum Romawi. Ya, istilah hukumnya itu adalah patria potestas ya. Artinya seorang ayah itu punya hak mutlak atas hidup anaknya.
itu dilindungi secara hukum Romawi hari itu. Jadi kalau ada seorang ayah mau jual anaknya sebagai budak, dia tidak dituntut hukum. Seorang ayah mau buang anaknya, bahkan mau bunuh anaknya, dia tidak bisa dituntut secara hukum. Karena itu loh, seorang ayah punya hak mutlak atas kehidupan anak-anaknya. Mengerikan ya. Itu sebabnya Paulus kemudian sebagai hamba Tuhan hari itu memberikan sebuah nasihat yang keras. Kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah. Jangan melukai hati anak-anakmu. Ya. Tapi dikatakan didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya punya katakanlah tiga hal yang saya pikirkan. Ketika saya memikirkan apa ya yang membuat kita sebagai orang tua, khususnya saya seorang ayah, bisa melukai hati anak-anak saya. Bisa membangkitkan amarah pada hidup mereka. Saya usulkan tiga pemikiran ini. Yang pertama saudara, kita ini sebagai orang tua berpotensi besar melukai hati anak-anak kita ketika kita menjalankan peran ini dengan berpusat pada diri kita sendiri, bukan berpusat pada Kristus, bukan berpusat pada Tuhan. Perhatikan sekali lagi. Kita ini, saudara dan saya yang dipercayai Tuhan untuk punya anak. Kalau kita punya anak, kalau kita merawat, membesarkan, hidup bersama anak-anak kita. Tapi dengan prinsip hidup berpusat pada diri sendiri. Kita pasti akan berpotensi besar untuk melukai hati anak-anak kita. Kenapa? Bayangkan saudara, menjadi orang tua. Bagi saudara-saudara yang sudah pernah menjadi orang tua. Saya percaya sangat mafhum dengan hal ini ya. Bahwa menjadi orang tua itu bukan pekerjaan yang mudah. Bukanlah sebuah tanggung jawab yang kecil. Hari-hari ini baru beberapa hari yang lalu. Saya baca di Twitter ada seorang bikin thread berseri, utas berseri. Yang kemudian mengangkat isu soal marriage with child free. Ya, child free marriage. Ya. Yang katanya semakin ke belakang ini makin populer katanya. Ya, kalau zaman dulu orang selalu kemudian kalau ditanya kenapa kamu kenapa kamu menikah? Salah satu jawabannya yang lalu ya karena pengen punya anak, misalnya gitu. Makanya kalau sudah menikah nggak punya anak, nanti jadi tanda tanya besar, jadi sesuatu masalah yang besar. Sekarang katanya orang ini ya, saya tidak tahu ya seberapa luas di Indonesia. Katanya sudah mulai berkembang itu yang namanya child free marriage. Dia beralasan begini, oh yang ngomong yang ngomong punya anak itu, yang ngomong kawin harus punya anak itu pasti belum ngalami rasanya punya anak, gitu ya. Ya apa ya? Jangan-jangan di sini juga banyak yang ngomong ya, para mama ngomong, gitu ya. Apalagi gak tahu ya bojone modelnya kayak apa ya. Bojone egois ya, bojone ndak mau perhatikan, ndak mau ikut serta, ndak mau ambil bagian ya. Pagi-pagi belum waktunya kerja pun sudah ngacir ya. Nah, ya. Nanti kemudian pulang kerja pun ndak langsung pulang ya, masih hangout dulu lah, inilah itulah, sampai rumah kesel tidur ya. Wah ini anak ini pikirnya apa ini ya, gitu ya. Mungkin sebagian wanita ngomong begitu. Betul. Itu ngerasakan punya anak itu luar biasa, tanggung jawab berat, luar biasa. Makanya kemudian makin populer pernikahan yang dari awal memang memilih untuk tidak mau punya anak. Tidak mau punya anak. Saudara, bagi saya pemikiran-pemikiran seperti ini, baik dari prianya maupun dari wanitanya, saya percaya dilandasi salah satunya bersumber dari ini. Ketika seseorang menjalani hidup pernikahan, ketika seseorang menjalankan peran sebagai orang tua, tapi dia berpusat pada dirinya sendiri. Dia tidak berpusat kepada Kristus. Dia tidak berpusat kepada Allah. Bayangkan saudara bagaimana kita punya kekuatan untuk tetap bisa mencintai seorang anak ini ya. Kalau dari pengalaman saya khususnya ya anak pertama. Lalu kemudian mungkin 2-3 tahun pertama. Mungkin beda-beda kasusnya ya. Tapi saya melihat sendiri ya. Wah 3 tahun pertama waktu anak pertama mungkin menjadi momen yang paling menguji iman ya. Saya pernah cerita mungkin kepada saudara karena ini pengalaman pertama punya anak. Anak rewel gak ngerti kenapa rewelnya ya. Dicek ya panas ya enggak ya. Dikasih minum susu ya gak mau diminum, bayangin gitu ya. Lalu kemudian apa? Digendong ya gak mau tenang, ditaruh ya tambah menjerit. Waduh ya. Saya pernah cerita kepada saudara ya, bayangkan kalau itu terjadinya Sabtu malam sudah jam 12 malam ya. Padahal besok paginya saya harus khotbah jam 7 pagi. Ya itu ya,
wah ini sambil gendong ini gimana ini ya? Ya sambil gelisah kan, nang tidur gitu ya. Tapi lah gimana kalau nggak mau tidur? Memang mau dicekoi obat tidur ya. Ya kan nggak gitu ya. Masa segitunya ya. Nah, tapi wah itu momen paling menguji iman. Lalu bagaimana kita punya kekuatan untuk tetap bisa mencintai ini makhluk-makhluk kecil ini, ya? Ya memang menggemaskan, adorable kalau lagi baik ya. Tapi lah kalau lagi kayak gitu itu kan ya. Dicubit pipinya bukan dicekik ngawur ya. Cubit ya. Nang tidur gitu ya. Dari mana kekuatannya? Kalau bukan dari Tuhan. Dari mana kekuatan seorang ayah, seorang ibu, ya? Saya perhatikan waktu itu istri saya khususnya ya, momen-momen 2 tahun pertama ya, tadinya seorang wanita karir, bekerja, jadwal rutin, sekarang kemudian harus di rumah mengasuh seorang anak yang jadwalnya serba ndak rutin ya. Bahkan mandi pun dia pernah cerita, demi ini supaya sekalian jagai anak, mandinya harus kamar mandi terbuka ya. Karena tidak ada siapa-siapa di dalam rumah. Lalu kamar mandinya masih en suite kata orang ya. Kamar mandi di dalam kamar ya masih bagus ya. Dan ini kamar mandinya di luar kamar. Sampai segitunya ya. Saya pernah baca beberapa hari yang lalu kalau tidak salah ada seorang mama cerita, wah iki ya, kalau sudah jadi mama sudah tidak punya lagi me time ya. Bahkan lagi duduk di kloset pun anaknya ya. Anaknya dijejer waktu itu di batap di depannya ya. 2 anak ya, laki perempuan yang masih kecil-kecil ya. No me time for a mom's life ya. Kalau kita jalani kehidupan seperti itu tapi tanpa berfokus kepada Kristus. Saya katakan tidak mungkin kita punya kekuatan melewati masa-masa seperti itu. Dari mana kekuatannya itu tetap bisa berkorban? Ketika anak-anak ini sudah makin remaja, makin dewasa, tapi jawabannya makin ngelunjak. Itu rasanya sakit hati gimana? Betul ya? Tapi sekali lagi, ketika kita menjalani hidup peran orang tua kita, bukan berfokus pada diri kita. Saya percaya, ya, disitulah kita mendapatkan kekuatan. Kalau lagi suntuk-suntuknya, menolehnya kepada wajah Allah itu dia. Yang memberi damai, sejahtera dan kasih karunia bagi setiap orang yang ia pandang. Di luar itu, kenapa orang-orang bisa jadi begitu sampai terjadi ya di luar-luar sana, ya, sampai mungkin menyakiti anaknya dan seterusnya dan seterusnya, ya. Wah, saya percaya karena salah satunya mereka berusaha berjuang menjadi orang tua tapi dengan kekuatan diri sendiri, bukan kekuatan Kristus yang bahkan telah mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita. Lebih dari itu menurut saya ada bahaya yang kedua. Kalau seseorang orang tua berpusat pada dirinya sendiri. Saudara, minggu yang lalu penginjil Hendra kan nanya, ya, Anda yang mau menikah, kira-kira ditanya loh, atau yang menikah ya, tujuannya menikah apa? Kan gitu ya. Ada banyak tujuan diberikan. Sekarang pertanyaan yang sama mungkin bisa kita tanya. Anda yang menikah belum punya anak, pengen punya anak, kenapa pengen punya anak? Anda yang sudah menikah dan sudah punya anak, bisa nggak mikir kembali? Sebetulnya punya anak ini untuk apa sih? Buat apa sih? Kalau Anda berpikir, ya gimana? Pengen melanjutkan keturunan misalnya gitu ya, melanjutkan nama keluarga. Atau misalnya apa? Ya karena anak-anak kecil itu menggemaskan. Ya. Adorable, cute. Nah itu tadi. Pasti belum pernah ngalami beneran gitu ya. Kalau sudah ngalami gak ono cute-cute-nya itu anak-anak itu ya. Anaknya orang itu cute selalu ya. Rumput tetangga selalu ya. Tapi anak sendiri itu wah orang lain. Wih lucu apa ya. Mau. Ya 2 hari. 2 minggu. Nah, seringkali dipikirnya guyonan ya. Padahal itu cerita hati seorang mama ya. Kesel lagi, capek ya. 2 hari boleh, 2 minggu ya lebih baik. Bukan kejam, tapi memang melelahkan. Gitu. Maka pertanyaan penting, kenapa pengen punya anak? Kenapa pengen punya anak? Kalau orang tua, pikirannya atau hidupnya memang
baik selama sebelum menikah, sesudah menikah sekalipun, hidupnya berpusat pada diri sendiri, itu tadi alasan-alasan yang muncul. Ya pengen punya anak karena lucu, pengen punya anak melanjutkan nama keluarga, pengen punya anak supaya nanti kalau aku tua ada yang merawat aku. Itu semuanya bicara soal apa? Aku kan. Lalu kemudian cara kita membesarkan, cara kita mendidik anak ini semuanya akan berpusat kepada hikmat kita. Apa yang kita nilai baik, apa yang kita nilai benar, kitalah jadi hakimnya, kita jadi jurinya. Padahal Tuhan berkata, siapa kamu? Kamu ini manusia-manusia yang hikmatnya terbatas. Bukan cuma kekuatannya terbatas, hikmatmu pun terbatas. Kamu gak pernah tahu masa depan anakmu ini, apa yang terbaik buat dirinya. Yang baik bahkan menurut kalangan umum pun belum tentu terbaik buat dirinya. Karena setiap anak-anak kita itu adalah anak-anak milik pusaka Allah. Anak-anak itu adalah milik pusaka Allah. Yang Tuhan itu sudah punya rencana-rencana khusus atas hidup mereka. Panggilan-panggilan khusus atas hidup mereka. Kalau engkau dan saya dititipi Tuhan kepercayaan untuk membesarkan anak. Sebetulnya di saat yang sama engkau dan saya itu dititipi Tuhan kepercayaan dan sekaligus kehormatan. Untuk mengantar anak ini mencapai panggilannya di hadapan Tuhan. Itu loh. Bukan sekedar pengen cute-nya, pengen lucunya, pengen jaminan masa depan ya. Mungkin beli kripto lebih terjamin ya daripada anak. Karena gak sedikit anak-anak yang sudah dibesarkan baik-baik pun besar-besarnya nanti meninggalkan orang tuanya tanpa perhatian. Ya. Ini bahasa sarkasme loh ya, bukan dorongan untuk investasi kripto ya. No, bukan. Tapi sekali lagi saudara, semua alasan-alasan tadi itu kalau ujung-ujungnya berpusat pada diri sendiri. Cara kita milihkan sekolah, cara kita memberikan value bagi anak ini, apa yang harus dia pegang sejak kecil. Apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang salah, apa yang benar. Itu semua akan berpusat kembali kepada kitanya. Padahal kita ini orang-orang celaka. Tuhan berkata, pandang kepadaku. Aku ini bukan cuma memberi kekuatan. Aku ini bukan cuma memberi pendampingan saat engkau menjadi orang tua. Tapi aku juga memberi guidance-nya. Ini loh firman Tuhan. Yang terpenting itu justru value firman Tuhan. Sampaikan kepada anak-anakmu. Sampai satu hari nanti. Ketika ia sudah dewasa. Ia bisa mengambil keputusannya sendiri. Untuk mengikut Tuhan seumur hidupnya. Itu loh orang tua. Itu orang tua. Bukan yang lain-lain. Oh selama anakku ini sekolahnya pinter, juara terus, berarti sudah selesai. Loh, banyak orang di luar sana itu kepinterannya luar biasa tapi tidak mengenal Tuhan. Oh sampai nanti satu hari anakku bisa membangun karir luar biasa, jadi orang kaya luar biasa, wah sukses. No, berapa banyak orang yang kaya dan sukses di luar sana tapi tidak mengenal Tuhan. Kita ini orang tua bukan dipanggil untuk memproduk anak-anak yang seperti kata dunia. Pinter lah, behave lah, apalah. Tapi semua sesuai tataran dunia. No. Engkau dan saya itu dipanggil Tuhan untuk membesarkan anak-anak. Sampai satu hari nanti anak-anak ini kita lihat berhasil mengambil keputusannya mandiri. Untuk mengikut Tuhan seumur hidupnya. Itu panggilan utama kita. Itu panggilan kita. Bukan yang lain. Maka sekali lagi, jangan sampai kita ini lupa ya. Lalu kemudian merasa, ini anak kan anakku. Ya terserah aku toh. Aku yang milihkan yang terbaik buat dia. Aku yang akan pimpin dia. Aku yang akan bentuk dia. Sesuai dengan apa yang kuinginkan. Sampai satu hari nanti, ya itu. Banyak anak-anak yang akhirnya justru malah terluka oleh orang tuanya. Gara-gara yang seperti itu. Saya membaca satu wawancara ya, ada seorang pengusaha sukses luar biasa, masih muda. Ya. Mungkin sekarang jadi salah satu pengusaha jual beli mobil super mewah, salah satu yang paling berhasil ya di Indonesia, di Jakarta.
Temannya artis-artis. Yang menarik, satu kali ada wawancaranya itu dia ngomong kan, oh sebetulnya dari dulu, dari awal itu papa mamanya pengen dia jadi dokter. Ya, karena papa mamanya seorang dokter. Jadi ya mungkin ya sesuatu yang normal ya. Papa mamanya lalu kemudian pengen anaknya ini jadi dokter. Lalu kemudian disekolahin dokter. Ngomong-ngomong sebetulnya apa salahnya ketika seorang tua pengen anaknya jadi dokter? Apalagi kalau kemudian dari awal sudah dijelasin ya. Jangan jadi dokter matre. Nah, ya, kayak saya ngomong sama anak saya. Iya tuh, boleh lah ya muji diri sendiri. Jangan dari dokter matre. Ingat panggilannya adalah jadi berkat lewat profesi apapun. Kalau kau dipanggil Tuhan jadi dokter, jadilah dokter yang bisa memberkati orang. Ya, apa salahnya? Tapi kemudian menariknya apa? Orang ini sudah disekolahin, masuk kampus baik, yang bagus, jalan setahun kalau tidak salah, lalu keluar. Drop out, drop out. Lalu kemudian hidup tidak karu-karuan, tidak jelas. Lalu setelah itu sama papanya sekarang dikasih ini apa? Iming-iming ya. Kalau kamu masuk lagi lanjutin kuliahmu dokter itu nanti tak beliin Mercy. Ya, karena tahu ya ini memang keluarga kaya. Tahu si anaknya ini senang mobil-mobil begitu. Ya. Nah, lanjutin selesaiin dikasih Mercy. Si anak muda ini lihat Mercy ngiler ya. Ya wis masuk lagi. Tapi kalau tidak salah ya tahan cuma setahun. Setelah itu keluar lagi. Ya, Mercy-nya jadi modal awalnya jual beli mobil mewah ya. Sampai akhirnya sekarang jadi pengusaha sukses justru di bidang mobil-mobil super mewah. Yang saya ingin katakan kepada saudara adalah bukankah kita sering kali mendengar kisah-kisah seperti ini ya. Si orang tua punya plan ini buat anaknya. Kalau dipikir-pikir plannya orang tuanya kan ya nggak salah-salah amat lah ya. Suruh jadi dokter suruh jadi apa gitu ya. Jadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara kan gitu ya. Ya nggak salah kan. Tapi kalau itu bukan panggilan Tuhan bagi anak itu ngeri loh. Bagi yang menjalani ini loh. Bisa jadi itu menimbulkan luka. Saya pernah dengar kesaksian dari mulut si orang yang ngalami sendiri. Seorang wanita. Waktu kejadian kerusuhan Mei 98 yang lalu. Karena dari keluarga Chinese. Maka sama papa mamanya. Langkah yang paling tepat, paling aman apa? Buang. Waktu itu entah Singapura atau Amerika, lupa saya. Dibuang. Padahal dia posisinya masih, saya lupa dia cerita itu. SD kelas berapa ya? Kelas 2 atau kelas 3 atau gimana gitu. Pokoknya masih sangat muda. Buang. Sendirian. Entah dimasukkan asrama atau bagaimana. Tidak ada sanak family. Dibuang ke sana. Lalu kemudian si anak ini ngomong. Sampai besar loh. Yang muncul dalam benaknya adalah papa mamaku itu jahat ya. Tidak sayang aku ya. Aku dibuang begitu aja. Itu kata buang itu muncul dari dirinya. Saya kemudian satu kali sudah dewasa apa segala macam. Ya dia menemukan Tuhan dalam hidupnya. Dan itu yang membuat jadi pemulihan terjadi. Lalu kemudian dia malah akhirnya ngambil studi dan studi lanjutnya justru di semacam inilah membantu anak-anak berkebutuhan khusus. Wah, jadi sesuatu yang baik. Tapi belasan tahun dia hidup dengan rasa benci sama papa mamanya. Karena kejadian itu dibuang. Padahal apakah papa mamanya merancangkan yang jahat buat anaknya? Pasti enggak ya. Papa mamanya itu ingin melakukan yang terbaik buat anaknya. Betul kan? Tapi bahkan yang baik seperti itu pun jangan pikir tidak bisa menimbulkan luka bagi hati anak-anak kita. Kita ini berhadapan dengan manusia. Bukan robot yang kalau sudah di program A pasti B. Di program C pasti D. Enggak. Kita bahkan menghadapi anak pertama dan anak kedua aja bisa sangat berbeda. Kalau kita hidup sebagai orang tua dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Habis. Bukan cuma engkau dan aku yang habis. Anak-anak kita pun berpotensi besar jadi anak-anak yang terluka. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Hidup itu berpusat pada Tuhan. Ini Tuhan anak milikmu. Aku ini orang tua yang kau percaya. Beri aku hikmatnya. Beri aku ini loh kekuatan untuk tetap mengasihi. Kekuatan untuk mengampuni. Kekuatan untuk berkorban. Kekuatan untuk melakukan segala tanggung jawabku sebagai orang tua yang terbaik.
tapi aku tidak mampu, beri aku. Itu hidup orang tua yang berpusat pada Tuhan. Jangan cuma semua dihitung pakai kalkulasi kita sendiri. Yang kedua, seorang orang tua, kita sebagai orang tua itu sangat berpotensi melukai hati anak-anak kita. Ketika anak-anak kita itu melihat betapa berbedanya value yang kita yakini dengan yang kita jalani. Ini alias yang seringkali disebut bahasanya anak-anak kita kemudian menganggap kita hipokrit. Orang tua munafik. Antara value yang diyakini, value yang diajarkan kepada anak-anak beda sama yang mereka lihat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Wah, betapa sulitnya ya jadi orang tua. Karena ketika kita kita mulai punya anak itu ya. Jangan salah loh, bahkan bayi, para toddler pun menurut saya adalah makhluk-makhluk yang bisa disebut sebagai pengamat-pengamat paling peniru-peniru paling handal. Dari siapa? Dari orang tuanya. Bahkan dari sejak seorang toddler, seorang bayi sekalipun. Jangan pikir nanti jaga kelakuan tuh setelah dia sudah gede, sudah bisa mulai nanya gitu ya. Enggak. Bahkan sejak dari kecil, anak-anak itu adalah spectator, pengamat dan peniru paling handal kehidupan orang tuanya. Makanya sekali lagi, kehidupan kita itu jadi surat terbuka pertama-tama bukan bagi orang luar, tapi bagi anak-anak kita. Ketika kita jalani hidup ini beda dengan yang kita ajarkan, yang kita berikan kepada anak-anak kita. Mereka berpotensi besar, terluka rasa kepercayaannya. Gimana mau percaya sama orang yang di depan mata ini loh, orang tuanya ini loh. Teorinya ngomongnya bagus, ibadah yang baik, yang rajin, misalnya gitu ya. Wow, misal kalau ada anaknya misalnya sekolah minggu, wah bila perlu kalau nggak mau berangkat dipukuli sampai nangis ya. Tapi ketika papanya capek atau mamanya lagi suntuk, gak gereja wis ya gitu ya. Lalu gimana anak-anak ini ngelihat? Saya dulu pernah ngomong juga ya, hal kecil kelihatannya, tapi menurut saya itu sangat-sangat esensial. Kita ngajarin anak-anak kita ibadah yang baik, ini ibadah loh ya, fokus sama Tuhan. Tapi lalu kemudian waktu ibadah anak kita ngelihat kita main handphone. Makanya kalau saudara pakai handphone buat nyatet khotbah, kasih tahu ya, ini papa gak lagi nge-game ya, bukan Tetris loh ya, bukan Mobile Legend loh ya, bukan Counter Strike gitu ya. Ini ngetik khotbah. Bila perlu ajarin saudara. Kenapa? Supaya anak-anak itu tidak punya persepsi yang salah, papa mamaku loh gawe nih kebaktian, apalagi nek waya khotbah ngini terus. Lalu kemudian kita mau ngajari anak-anak kita untuk hidup mencintai Tuhan. Mereka terluka. Karena mereka ngelihat gini. Beda ya yang diomong sama yang dilakukan. Awas ya. Jangan pernah bohong sama papa mama ya. Papa mama paling benci ya. Kalau anaknya bohong sama papa mama ya. Lalu kemudian. Ayo berangkat luar kota. Ya, libur, ini papa ada kerjaan ya, di Bali. Senin sekolah pak. Ngomong gurumu lah sakit. Nggak enak badan. Apa yang mau kita ajarkan sama anak-anak kita? Hati-hati loh, jadi orang tua itu sulit ya. Sangat sulit. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan memberi kita kepercayaan untuk dititipi anak, itu bukan cuma kepercayaan, itu kehormatan. Karena mereka pertama kali ngelihat Tuhan dari siapa? Dari papa mamanya. Dari papa mamanya. Itu kehormatan. Yang ketiga, yang terakhir. Kita berpotensi besar melukai hati anak-anak kita. Ya. Ketika kita menjalankan peran kita sebagai orang tua. Tapi dengan mengambil bentuk otoritas yang tidak sesuai firman Tuhan. Artinya apa? Tuhan memang ngajari otoritas kan? Istri hormat sama suami ya, tapi suami rela mati loh buat istri. Otoritas, ya, tapi tetap dalam Tuhan. Anak taat ya sama orang tuamu, tapi orang tua diingetin. Bahkan yang zaman itu boleh bunuh anak secara legal pun diomongin. Jangan kamu orang tua melukai hati anakmu. Loh, otoritas yang seperti itu ya, di dalam Tuhan.
Tapi ada orang tua di dunia yang kemudian menerapkan otoritas itu dalam dua ekstrim yang sangat beda. Yang satu itu seperti Joseph Fritzl tadi loh. Otoritas itu membuat dia seperti jadi raja, tiran. Mau anak, mau istri, pokoknya kalau aku ngomong A, kalau aku ngomong B. Jangan berani melawan, jangan berani membantah. Di rumah tangga ini tidak ada yang namanya demokrasi. Ya. Kalau mau demokrasi sono, ya minta makan sama Pak Jokowi. Kamu masih makan sama aku, no demokrasi in this house. Wah gitu ya. Kalau aku bilang ini warna putih, jangan berani ngomong ini warna hitam. Waduh, ini orang tua yang modelnya gitu ya. Jadi tiran di dalam keluarga. Tapi sedihnya, apalagi di zaman yang semakin modern ini. Ada orang tua kemudian yang mengambil bentuk otoritas yang ekstrim satunya. Apa? Ekstrim satunya adalah no authority at all. Kita kan demokrasi ya. Ya penting itu diajari, diomongi. Nak, ya. Jangan bohong ya. Tapi begitu dia bohong, ya gak apa-apa wis. Tuhan Maha Pengampun. Lain kali kalau bohong lebih pinter ya supaya gak ketahuan. Cilaka ya. No. Kita berpeluang sangat merusak, melukai anak-anak kita ketika kita mengambil dua bentuk yang sangat ekstrim ini. Yang satu jadi tiran, tapi yang satu kemudian jadi seorang yang itu tadi, no authority at all. Wis hidupmu terserah, aku serahkan di dalam Tuhan. Ya. Salah besar. Gary Chapman, seorang penulis buku termasuk dalam hal relasi dan keluarga, dia pernah mengutip satu penelitian yang dilakukan terhadap kira-kira kalau nggak salah 4.000 atau 5.000 wanita-wanita Amerika yang bermasalah hidupnya. Bermasalah, drug addict, pecandu narkoba, dan atau terlibat prostitusi, dan atau jalan hidup lesbian. Sekitar 4.000 atau 5.000, saya lupa tepatnya. Iya. Dan ini sudah 20 tahun yang lalu. 4.000, 5.000 wanita ini disurvei, lalu kemudian diteliti, dicoba dicari akarnya. Kenapa akhirnya mereka terlibat dalam kehidupan yang seperti itu. Sebagian besar, lebih dari 80%, ya, itu ngomong karena mereka punya masalah dengan orang tua, relasi dengan orang tua, relasi yang buruk. Dari 80% itu diteliti lebih detail lagi, lebih dari 90% ngomong relasi buruknya sama figur papa. Entah papanya itu abusive, otoriter, mukul, itu tadi ruda paksa, ya. Atau yang papanya itu tidak hadir dalam hidup mereka. Tidak hadir itu bisa dua macam. Bisa saja setelah hamil, jadi tidak jelas papanya malah yang mana. Banyak itu di Amerika ya. Tapi juga ada yang ada sih di rumah, tapi ya itu tidak mau sama sekali ngurus bicara soal anak. Pokoknya pergi kerja, pulang, jangan-jangan malah sering-sering mabuk, selesai. Pokoknya jangan ganggu aku. Kalau aku di rumah itu aku pengen menikmati hidupku. Di luar aku kerja, gitu ya. Lalu kemudian akhirnya jadi tidak hadir. Ini anaknya mau ngalami apapun, tidak peduli. Itu urusan hidupmu. Ujung-ujungnya itu, dari 4.000 sampai 5.000 yang diteliti itu, 80% lebih akhirnya hidupnya entah itu tadi, drug addict, kecanduan narkoba, dan atau prostitusi, dan atau lesbian. Lalu kemudian, waktu orang-orang ini yang 80-90% itu ditanya, kalau kamu punya kesempatan ngomong, ketemu sama orang tuamu, atau dalam hal ini papamu, apa yang akan kamu lakukan? Sebagian itu kemudian nulis di situ. Aku akan maki-maki dia. Aku akan maki-maki. Kenapa? Lalu kemudian ditulisin. Karena justru ketidakhadiranmu. Apa yang kau harusnya lakukan tapi tidak lakukan. Itu yang membuat aku hidupku menderita kayak sekarang. Wah. Ini anak-anak orang-orang ini, wanita-wanita dewasa ini. Kemudian waktu ditanya ya. Itu. Mereka merasa sangat benci sama orang tuanya. Karena apa?
Karena mereka merasa sejak kecil dibiarkan. Padahal orang tuanya tahu apa yang mereka lakukan itu sesuatu yang salah. Ini orang tua itu tadi yang tidak hadir. No authority at all bagi anak-anaknya. Wis terserahlah ya, hidup aku ngurusi kerjaan udah capek ya. Wis itu nanti biar Tuhan aja yang pilih. Tidak bisa saudara. Kalau saudara dan saya dipanggil Tuhan, dititipi Tuhan punya anak, itu bukan cuma kepercayaan tapi juga sekaligus kehormatan untuk mendampingi anak-anak ini sampai usianya mereka cukup mandiri, dewasa, ambil keputusannya hidup bagi Tuhan. Sebelum mereka bisa melakukan itu tanggung jawab kita. Kalau saudara terlalu capek, minta kekuatan Tuhan. Yang suruh jalani sendiri ya siapa? Minta kekuatan Tuhan. Maka pada akhirnya saya ingin katakan kepada kita semua, tidak ada anak sempurna, tapi juga tidak ada orang tua sempurna. Kembali ke kutipan terakhir 2 minggu yang lalu. Jangan cuma ngelihat ketidaksempurnaan orang tuamu. Jangan cuma ngelihat ketidaksempurnaan anak-anakmu. Hitung, perhatikan, lihat jejak-jejak kasih karunia Tuhan dalam hidup mereka. Saya percaya ya, kalau seseorang itu hidup bersama Tuhan, pasti ada jejak kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Pasti ada jejak Tuhan mendidik, mengubah, membentuk anak-anak kita. Pasti ada jejak Tuhan mendidik, membentuk, mengubah orang tua kita. Yang perlu engkau dan aku lakukan apa? Jalani peran kita, entah sebagai anak, entah sebagai orang tua, entah sebagai suami, entah sebagai istri. Jalani peran kita dengan sebaik-baiknya. Saat beban itu sudah terlalu berat, pandang kepada Tuhan. Dari wajahnya kita dapat kekuatan. Amin. Mari saudara-saudara, kita masuk dalam doa. Saya ingin mengajak saudara-saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Bolehkah? Mari kita berdiri bersama-sama. Saya ingin mengajak saudara-saudara, ini adalah akhir dari rangkaian seri bulan keluarga. Sesungguhnya kalau kita pikir-pikir lagi, masalah keluarga itu sangat kompleks. Ya. Rasanya tidak akan cukup sepanjang tahun kita bahas pun tidak akan cukup. Tapi yang saya ingin ajak saudara lakukan di hari ini, di momen ini adalah, mari dengan mulut kita sendiri, dengan hati kita sendiri, kita bawa rumah tangga kita masing-masing ke hadapan Tuhan. Mari, saya mengajak saudara, ketika engkau memikirkan tentang suamimu, ketika engkau memikirkan tentang istrimu, ketika engkau memikirkan tentang orang tuamu, ketika engkau memikirkan tentang anak atau anak-anakmu, saya percaya pasti kita bisa temukan ketidaksempurnaan mereka. Pasti kita bisa temukan hal-hal yang mungkin bahkan sampai detik ini masih melukai, masih menyakiti hati kita. Maka pagi ini yang saya ingin ajak saudara dan saya lakukan adalah, ayo datang kepada Tuhan. Pujian kita tadi terakhir mengatakan kalau kita pandang kepada wajah Tuhan, di sana kita mendapatkan belas kasihan. Di sana kita mendapatkan kasih karunia dan damai sejahtera. Seperti ucapan firman tentang berkat Tuhan yang kita dengar setiap akhir ibadah. Ketika Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita, di sana ada damai sejahtera dan kekuatan. Kalau saat ini engkau ada di titik di mana engkau sudah makin menyerah, sudah terlalu lama bicara, sudah terlalu lama bertengkar, tapi tidak ada perubahan. Saat ini juga saya ajak engkau buka mulutmu kepada Tuhan. Bawa itu khususnya dirimu sendiri kepada Tuhan pertama-tama. Karena sesungguhnya Tuhan bisa mengubah orang lain justru melalui perubahan hidup kita. Dan seringkali Tuhan justru melakukannya pertama-tama kepada kita. Kalau engkau berkata, orang ini sudah terlalu sulit, hubungan kami ini sudah terlalu hambar, hubungan kami ini sudah terlalu banyak dengan sakit hati, hubungan kami ini sudah terlalu banyak konflik pertengkaran. Saya mau katakan kepadamu, tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Kalau orang berdosa pun bisa menerima keselamatan. Kalau penjahat yang paling berbahaya pun bisa menerima surga detik di mana dia bertobat. Hari ini juga saya percaya pemulihan itu bisa terjadi dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita. Kalau engkau saudara merasakan selama ini rumah tanggamu baik-baik, selama ini rumah tanggamu berjalan dalam koridor Tuhan,
Bersyukurlah kepada Tuhan. Dan teruslah berdoa minta kepada Tuhan. Beri aku hikmat Tuhan. Supaya aku tahu apa yang masih harus kulakukan. Apa yang masih harus kuperbaiki dari rumah tanggaku. Supaya makin sesuai dengan firman-Mu. Dan bila perlu, bila kau mengenal 1-2 nama yang kau tahu rumah tangganya sangat bergumul, bawa mereka dalam doa-doamu. Mari kita berdoa secara pribadi, kita bawa kepada Tuhan. Kepada salib itu. Tuhan yang sudah mati, Ia merentangkan tangannya juga untuk menyambut kedatanganmu pagi ini kepadanya. Berdoalah, berdoalah. Di hadapan-Mu Tuhan, hamba percaya tidak ada yang tersembunyi dari hidup rumah tangga kami masing-masing. Hidup hamba-Mu ini, hidup jemaat sekalian yang ada di ruangan ini, bahkan mereka-mereka yang beribadah secara online hari ini. Tuhan, kami sadar betul rumah tangga kami bukanlah rumah tangga sempurna. Kami bukan suami sempurna, bukan istri sempurna. Bukan orang tua sempurna, tapi juga bukan anak yang sempurna. Kami semua masih membawa dosa-dosa kami, kejahatan kami, masa lalu kami, kebebalan kami. Kami bawa semua itu ketika kami menjalani peran yang kudus ini. Itu sebabnya kami tidak pernah menjalani hidup rumah tangga yang bebas dari persoalan ataupun konflik. Maka Tuhan, yang terutama kami mau datang kepada Tuhan. Hamba-Mu ini bersama dengan umat-Mu semua datang kepada-Mu, Gembala Agung kami. Engkau yang telah bahkan menyerahkan nyawa-Mu untuk menebus hidup kami. Menjadikan kami sebagai ciptaan yang baru. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh dalam Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh dalam cinta kami kepada Tuhan. Dalam pengenalan kami kepada Tuhan. Supaya semuanya itu terus menolong kami untuk kemudian melakukan, menjalani peran dalam rumah tangga dengan lebih baik. Kalau kami suami, jadikan kami kepala yang mencintai istri-istri kami. Yang bahkan seperti kata firman Tuhan, kami rela menyerahkan nyawa kami demi membawa istri-istri kami semakin dekat kepada Tuhan. Demi membawa istri-istri kami menjadi korban yang tanpa cacat dan tanpa kerut di hadapan-Mu sebagai mempelai pria. Tolong kami Tuhan, ampuni keegoisan kami, ampuni kekurang sabaran kami, ampuni kekurang pekaan kami yang seringkali sadar ataupun tidak sadar melukai istri-istri kami. Ampuni kami. Kami membutuhkan Engkau ya Gembala Agung untuk mengubah kami. Hamba berdoa bersama-sama dengan para istri di ruangan ini. Tidak ada seorang pun yang sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan tahu betul. Tapi hamba ingin membawa para istri di dalam ruangan ini kepada Tuhan, Sang mempelai pria itu. Supaya Engkau sendiri ya Tuhan yang akan terus menguduskan umat-Mu ini.
Supaya Engkau Tuhan yang akan terus memberikan hikmat, memberikan cinta kasih, kekuatan ekstra. Lebih-lebih ketika harus menjalani kehidupan pernikahan yang tidak mudah. Bila damai, sejahtera dan kekuatan yang melimpah-limpah itu dicurahkan bagi umat-Mu, para istri di tempat ini. Supaya mereka ini ya Tuhan boleh melihat Engkau. Dan boleh menyadari bahwa perjuangan mereka menjadi seorang istri yang menolong suaminya bertumbuh dalam Tuhan. Bukanlah perjuangan sendirian, tapi perjuangan bersama Tuhan. Kiranya Engkau juga yang terus mengubah, menolong para istri di tempat ini. Supaya menjadi istri-istri yang bisa menempatkan suami-suami mereka sebagai kepala atas rumah tangga. Sebagai figur yang berotoritas, yang dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin rumah tangga. Dan terus berusaha menjadi penolong yang terbaik. Hamba berdoa bagi kami semua yang hari-hari ini sudah Tuhan percayai untuk menjadi seorang tua. Bagi anak-anak kami masing-masing. Baik mereka-mereka yang mungkin sudah beranjak dewasa. Ataupun mereka yang masih muda. Ataupun bahkan yang masih kanak-kanak. Tuhan, kami terlalu bodoh kalau kami mau berusaha menjadi orang tua dengan kekuatan kami sendiri. Kami ini terlalu bodoh kalau kami berusaha menjadi orang tua bagi anak-anak kami dengan mengandalkan hikmat kami sendiri. Karena itu kami memohon pertolongan-Mu Tuhan, sekaligus pengampunan. Ampuni kami kalau selama ini kami justru melupakan Engkau sebagai sumber terbaik bagi kami untuk mendidik dan merawat membesarkan anak-anak kami. Kami mohon Tuhan Engkau menolong kami. Sebelum kami mendidik anak-anak kami, didiklah kami. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang makin dewasa dalam Tuhan. Supaya pada akhirnya kami sungguh-sungguh boleh dipakai Tuhan untuk mengantar anak-anak kami menuju kedewasaan rohani mereka. Hamba berdoa bersama-sama dengan para anak di ruangan ini. Tuhan, sekali lagi kami pun mohon pertolongan-Mu. Kami ini Tuhan. Waktu masih kecil, kami seringkali melukai hati orang tua kami karena ketidakmengertian kami. Tapi setelah dewasa pun tidak jarang kami pun melukai hati orang tua kami karena ketidakpekaan kami atas hidup mereka. Ampuni kami, ampuni kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang kalau kami masih punya orang tua, maka bahkan kami boleh menjadikan tahun-tahun kehidupan mereka di masa tua menjadi tahun-tahun yang baik. Karena ada cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat kami bagi mereka. Kami bawa keluarga kami. Keluarga yang jauh dari sempurna. Tapi kami bawa karena kami tahu hanya ketika Yesus Tuhan menjadi kepala atas rumah tangga kami, maka disitulah kami boleh mencicipi surga di muka bumi ini. Tolong kami, tolong anak-anak-Mu di tempat ini, pasangan-pasangan yang masih bergumul dalam merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Tuhan memberkati buah kandungannya, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Lebih-lebih Tuhan siapkan mereka secara rohani supaya mereka siap pada waktunya nanti. Ketika Tuhan mempercayakan mereka jadi orang tua terbaik. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak muda di tempat ini. Mereka yang masih bergumul untuk mencari pasangan hidup mereka. Tuhan, hamba berdoa. Mohon kiranya anugerah dan kekuatan, kuasa, hikmat Tuhanlah yang memberkati, menaungi anak-anak-Mu ini. Supaya sejak muda mereka memegang prinsip kebenaran firman Tuhan. Terlepas dari tantangan apapun, terlepas dari kesulitan apapun, tapi biarlah sejak muda anak-anak-Mu ini boleh memegang dengan teguh keyakinan akan Injil Tuhan. Dan pada waktunya yang terbaik, Tuhan kiranya mempertemukan mereka dengan pasangan-pasangan hidup yang terbaik. Yang dimana mereka boleh membangun rumah tangga yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, sekali lagi kami bersyukur kami boleh melewati bulan keluarga ini. Dan kami mohon Tuhan yang terus menyertai rumah tangga kami masing-masing. Di akhir ibadah ini, hamba-Mu ini juga terus berdoa bagi segenap jemaat-Mu dalam segala pergumulan masing-masing. Yang bergumul dengan pekerjaannya, mohon Tuhan yang anugerahkan kebaikan, rahmat, anugerah. Supaya rezeki boleh terjadi, mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang boleh dinikmati bersama dengan keluarga dari
pekerjaan yang baik dan jujur. Bagi mereka-mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakitnya, mohon Tuhan anugerahkan kekuatan, kesabaran dan damai sejahtera. Supaya pada waktunya mereka boleh menikmati pertolongan Tuhan yang terbaik itu. Kami mau juga bawa persembahan kami kepada Tuhan. Persembahan yang kami bawa dengan ucapan syukur. Karena kami sadar semua yang ada pada kami adalah datang dari Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah persembahan yang kami bawa dengan sukarela dan sukacita ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan masa depan gerejamu ini, di mana nanti 2 minggu lagi kami akan merayakan ulang tahunnya yang ke-9. Kami berdoa mohon anugerah Tuhan diturunkan dan dilimpahkan. Memimpin komunitas ini menjadi komunitas yang boleh saling membangun satu sama lain. Saling meneguhkan dan menguatkan satu sama lain. Supaya kami menjadi komunitas yang makin memuliakan Tuhan. Dan lebih dari itu, keluar ke tengah dunia menjadi berkat atas sesama. Terima kasih, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa pada akhirnya menyerahkan untuk persiapan dari dimulainya ibadah sekolah minggu secara onsite minggu depan. Kami mohon Tuhan yang menolong, Tuhan menjaga dan melindungi, memberkati para guru sekolah minggu, berikan mereka hikmat untuk mengelola segala keadaan dengan sebaik-baiknya. Tuhan melindungi secara ekstra anak-anak kami ini, supaya jiwa-jiwa muda ini mereka boleh datang, mereka boleh menikmati ibadah, mereka menikmati pertumbuhan rohani dalam Tuhan, tapi juga sekaligus tetap dalam perlindungan di tengah kondisi yang ada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkaulah kepala gereja yang adalah juga kepala atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bawa pujian pengagungan kita bagi Tuhan. Sekarang saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kalau di sebelah kanan atau kirimu engkau duduk bersama dengan anggota keluargamu, orang tua, pasangan, suami, istri, bolehlah ya bergandengan tangan ataupun memeluk mereka. Sama-sama terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu saudaraku. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Supaya biarlah seluruh kehidupan rumah tanggamu, suami, istri, orang tua dan anak, boleh hidup dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik, selamat siang saudara. Satu saja pengumuman dari saya sebelum nanti dilanjutkan dengan pengumuman Warta Digital. Yaitu sekali lagi mengingatkan bagi Bapak Ibu, para orang tua yang anak-anaknya beribadah secara lewat sekolah minggu BCS. Diingatkan sekali lagi ya, minggu depan itu adalah dimulainya ibadah onsite, full onsite pertama kali ya. Sekolah minggu BCS. Sudah tidak ada lagi ibadah online ya. Mengingat segala kesulitan dan keterbatasan yang ada. Anak-anak akan tetap diarahkan ya, didampingi oleh para guru untuk beribadah secara
protokol kesehatan tetap ya. Dan yang paling penting kita berharapnya kepada Tuhan. Nanti puji Tuhan, Tuhan juga sudah menolong, memberikan jawaban, pertolongan. Sehingga ruangan-ruangan yang akan dipakai juga nanti masih kembali sama ya seperti sebelum pandemi. Ada di ruangan cozy di lantai bawah ya, lantai 3, ruang 3, 6, dan 7. Silakan anak-anak bisa diantar ke sana sebelum beribadah untuk mereka bisa beribadah. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mari kita para orang tua, saya tahu ini waktu yang tidak mudah. Seperti nanti mereka pertama kali sekolah onsite juga susah. Ini juga mungkin pertama kali sekolah minggu onsite juga tidak mudah ya. Tapi kita orang tua menolong mereka, membantu mereka untuk mempersiapkan diri. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom Jemaat PCS Surabaya, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama. Setiap hari Rabu pukul 19.30 kami mengadakan persekutuan doa via Zoom. Sebagai satu keluarga di dalam Tuhan, mari bersama kita menyatakan kasih dan kepedulian kita terhadap sesama dengan mendoakan satu sama lain. Bagi saudara yang memiliki pokok doa tertentu yang ingin didoakan di dalam persekutuan ini, saudara dapat menuliskan pokok doa tersebut di dalam link yang ada di samping saya. Yang terakhir, jangan lupa subscribe YouTube BCS, follow IG @BCSSBY agar saudara-saudara tidak ketinggalan info-info penting lainnya. Sekian dari saya, happy Sunday, have a good day, God bless you. Yang terakhir, jangan lupa subscribe YouTube, nggak seru. Jadwal doa Rabu akan digantikan dengan Bright Talk. Kayaknya mending gak ada Tasya deh.